Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita yang berjudul Kisah Horor Pamali bagian 3. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena martisi Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan kemenyan itu dengan telapak tangannya, kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan, muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut. Adikku menangis ketakutan. Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita. 4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi selama kalian di dalam rumah, maka semuanya akan aman. Kamu ternyata sakti juga, Roy, ucap bapak sambil menahan sakit. Ilmu warisan dari ibu kita. Kalau kamu kan diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak, sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu. Ibu menyeringai senang sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar-benar terjadi. Tidak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada yang hendak menjahati keluargaku, mereka langsung lari terbirit-birit ketakutan lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan. Aku merasakan itu. Mereka tidak berani menegur, bahkan mendekat ke rumahku. Aku merasa aman, tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua kematian pasien Bapak, apakah Bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian Bapak? Atau aku mencurigai seseorang, tapi aku tidak tahu namanya. Di sisi lain, Tia, sebaiknya kamu pulang saja. Hari sudah mau malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus, pinta Mang Roy sambil mengumpulkan asap rokok. Sebenarnya adikku pasti aman di rumah, sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tidak akan ada yang berani menjahati kami. Kamu benar, Mang. Ayo, Vin, kita pulang. Tapi Bu, aku mau ikut Mang Roy saja mengantar jenazah Bapak. Biarkan Alvin ikut, aku pasti akan menjaganya. Mang Roy setuju dengan permintaanku. Baiklah, hati-hati ya nak. Ibu mengecup keningku, ia pergi menerobos gerimis. Mang, tadi di jalan ada yang ngikutin kita. Mamang tahu, itu setan penghuni kebun sawit. Kamu jangan khawatir ya, mereka tidak akan berani menyakiti kita. Mang Roy menyibakkan terpal penutup keranda. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Hei, dari sini masih jauh kah? Tanya Agustinus. Sudah dekat kok. Mang Roy berbohong lagi. Kau jangan coba tipu-tipu kami. Kami minta bayaran tambahan saja. Christian yang berkepala botak ngotot. Sudah kubilang, untuk masalah bayaran, kalian jangan khawatir. Pasti akan kutambah. Awas saja kau tipu-tipu. Akan kami kubur kau bersama jenazah ini.
Mang Roy tidak menanggapi, dia tampak kesal. "Lanjut," kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok para pemikul keranda menahan beban. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan karena hari sudah semakin gelap. Hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. "Mang," aku menarik lengan baju Mang Roy dan mendongak ke arahnya. "Iya, Vin," katanya sambil terus berjalan. "Di lahan ini kan terkenal angker. Bukannya dilarang ke sini ya kalau udah malam?" Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami. "Tenang saja, Vin. Mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka." Baru saja Mang Roy selesai bicara, tiba-tiba Agustinus dan Christian yang memikul keranda di bagian depan berhenti seketika. Hei, kau ini kenapa berhenti, Tinus?" tanya Bertus yang memikul di bagian belakang. "Woi, kalian itu kenapa?" Nada bicara Martinus meninggi. Kulihat wajah mereka berdua pucat, tatapannya kosong. Melihat keadaan itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka berdua malah membanting keranda, berteriak tidak karuan, lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelahian, tapi saat hendak mendekatinya kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak yang menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju satu sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan beringas menusuknya pada leher Agustinus. Temannya itu mati seketika. "Semuanya menjauh!" pinta Mang Roy, sebab Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu yang runcing. "Ini kenapa?" Martinus ketakutan. "Ayo, kita pulang sajalah." Bertus malah sudah lari ketakutan. "Hei kalian, tunggu!" Mang Roy meneriaki Bertus. Martinus malah ikut lari. Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekat ke arah kami. Tanpa diduga-duga, dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Darah kental muntah dari mulutnya. Kembali ke flashback. Masih ada pasien saja yang datang ke rumah Bapak, walau kondisi Bapak belum sembuh total. Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahunan. Ia bilang sudah 1 bulan sakit kepalanya tidak sembuh-sembuh. Kami sekeluarga mengatakan padanya kalau praktik pengobatan sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi dari balik jendela, kulihat seorang lelaki tua mendekat padanya dan mengajaknya bicara. Aku penasaran kemudian mengikuti mereka. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu di belakang rumah. Ia membawa pasien yang ditolak oleh Bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. "Duduklah, aku bisa menyembuhkanmu," ujar lelaki tua itu. "Benarkah?" kata lelaki muda, wajahnya terlihat bahagia. "Iya, kamu terkena gangguan jin jahat." Lalu lelaki tua itu pergi ke dapur. Segera ku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu. Kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih
yang entah apa itu. Namaku Abah Mian. Aku juga seorang tabib. Jadi, kamu jangan khawatir. Penyakitmu itu pasti akan sembuh. Ini, diminum dulu. Sudah aku bacakan mantra. Abah Mian menyodorkan air putih. Aku Maksun, Bah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, kata Maksun sambil meraih segelas air. Maksun meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. Sekarang kamu boleh pergi. Ini uangnya, Bah. Ah, tidak usah. Kamu simpan saja uang itu. Beneran, Bah? Ini gratis. Abah Mian mengangguk. Lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian. Besoknya aku dengar kabar dari kampung sebelah kalau Maksun meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian itu adalah racun, dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan aku tahu dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan semenjak pengobatan bapakku tersohor. Dia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang mau berobat. Pak, Bapak, dengerin aku, Pak. Kemarin aku ngikutin kakek-kakek, namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang kita tolak, yang akhirnya meninggal itu di rumahnya. Alvin lihat dia ngasih minuman racun ke pasien kita, Pak. Kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu. Hus, Alvin, jangan asal tuduh. Bahaya kalau nggak ada buktinya. Buktinya Alvin lihat sendiri kok, Pak. Kamu itu masih kecil, Vin. Mana ada orang kampung yang percaya sama omongan kamu. Yang ada malah nanti jadi fitnah. Tapi Alvin takut, Pak, kalau warga-warga desa kesini lagi dan memukuli Bapak. Ku peluk tubuh bapak yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk. Tenang saja, Vin. Ada makhluk gaib Mang Roy yang jagain rumah kita. Jadi kita akan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir ya. Sehari setelah percakapan itu, bapak meninggal dunia secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukul waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Abah Mian. Dia adalah kunci dari semua jawabannya. Dengan terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah bapak. Kami harus masih menyeberangi sungai untuk sampai di pemakaman. Untungnya handphone jadul milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan. Dari kejauhan kami mendengar gemuruh air sungai. Ayo, percepat langkahmu, Vin. Iya, Mang. Sesampainya kami di tepi sungai, kami mencari bagian yang dangkal untuk langsung menyeberang. Kulihat kain kafan bapak basah karena terkena air sungai. Setelah menyeberangi sungai, kami lalu melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah bapak. Setelah berjalan cukup jauh, Mang Roy meletakkan jenazah bapak di atas rerumputan. Vin, istirahat dulu, Vin. Mamang kecapean. Gak apa-apa kan? Kata Mang Roy, nafasnya terengah-engah. Kamu jangan khawatir, Vin. Sebentar lagi kita akan sampai di pemakaman. Iya, Mang. Tapi Alvin takut, Mang. Di sini gelap banget. Tidak usah takut, Vin. Kan ada Mamang di sini. Mang Roy mengatur ritme nafasnya
Aku melihat sekeliling. Kami masih berada di lahan luas, mungkin dulunya bekas persawahan. Sudah, Vin. Ayo, kita lanjut jalan lagi. Ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Lagi-lagi Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan. Ia bahkan berlari kecil agar segera sampai ke pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah Bapak jatuh ke tanah. Kulihat kepala Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pingsan seketika. Mang Roy, Mang, bangun Mang Roy. Mang Roy bangun, Alvin takut. Aku mengguncangkan tubuh Mang Roy, tapi dia tetap tidak sadarkan diri. Tidak ada pilihan lain, aku harus tetap mengubur jenazah Bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Kuseret sekuat tenaga jenazah Bapak sambil menangis. Sesekali aku berhenti untuk mengatur nafas. Karena jenazah Bapak sangat berat. Setibanya di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Untungnya air hujan itu hanya semata kakiku. Sebelum aku menguburkan Bapak, aku terlebih dahulu menguras air di liang lahat itu agar Bapak tidak terendam oleh air. Malam itu di bawah hujan deras, aku sendirian mengubur jenazah Bapak. Dan ku dengar lagi suara benturan keras dari dalam tanah. Tapi aku tetap tidak menghiraukannya. Hal itu sudah biasa terjadi. Bapak aku kubur tanpa diazani karena memang aku tidak bisa azan. Aku mengubur jenazah Bapak itu sangat lama karena memang aku sendiri yang melakukannya. Selesai mengubur, di atas batu nisan aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, bahagiakanlah Bapak di sisimu. Beri dia selimut yang hangat, karena malam ini hujan sangat deras dan juga dingin. Amin. Tubuhku menggigil kedinginan. Aku beranjak dari kuburan Bapak. Kulihat dari jauh Mang Roy belum juga siuman. Sampai pagi tiba, aku tetap di samping Mang Roy, menunggu dia siuman. Kutempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung itu masih terdengar jelas, yang menandakan bahwa Mang Roy belum mati. Dia hanya pingsan. Setelah menunggu berjam-jam, di siang harinya Mang Roy sadar. Dia terduduk sambil memegangi kepalanya yang masih terasa kesakitan. Dia kemudian mencari jenazah Bapak, dan aku menjelaskan semuanya pada Mang Roy. Kemudian dengan langkah yang tergopoh-gopoh, aku dan Mang Roy kembali berjalan pulang ke rumah. Kami sampai di rumah pada malam hari. Sesampainya di rumah, Mang Roy langsung diobati oleh ibuku, sedangkan aku terlihat sangat kelelahan. Dan itulah kejadiannya. Aku Alvin, sekarang aku sudah dewasa. Aku mewarisi kesaktian Bapak, bahkan jauh lebih dari itu. Aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya. Aku pun duduk bersila di atas kamarku yang pengap oleh asap kemenyan. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka itu kutuliskan nama Abah Mian. Ya, kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tua sialan itu. Aku sangat bersyukur sekali dia masih hidup hingga sekarang ini, sehingga aku bisa membalaskan dendamku karena sudah melukai keluargaku. Sebuah mantra ku bacakan pada boneka tersebut. Setelah itu, kutusukkan sebuah jarum di bagian lehernya.
Rencananya dia akan aku siksa terlebih dahulu sebelum aku bunuh. Karena aku tidak mau kalau harus langsung membunuhnya, Abah Mian lelaki tua sialan itu harus merasakan juga kesakitan yang telah dialami oleh keluargaku akibat semua perbuatannya yang sudah lakukan kepada keluargaku. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.